Halo Sumatera Utara, selamat siang pemirsa. Sumatera Utara kembali hadir pada pagi Anda, mau perbarui informasi Anda seputar Sumatera Utara, edisi Kamis 8 Juni 2023. Bersama saya Muhammad Budi SR. Seperti biasa pemirsa, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi seputar Sumatera Utara dan inilah Sumatera Utara siang ini selengkapnya. Ya pemirsa, informasi siang ini diawali dari tim gabungan BNN Republik Indonesia memusnahkan ladang ganja sebanyak 12.000 batang di perbukitan Desa Rau-Rau Dolok, Kabupaten Mandailing Natal seluas 1,5 hektar dengan cara dicabut dan dibakar. Sebanyak 12.000 batang pohon ganja di satu lokasi, seluas 1,5 hektar dimusnahkan petugas tim gabungan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, melibatkan TNI, Polri, Polisi Militer, Brimob, Bea Cukai, Satpol PP, Dinas Pertanian, dan Dinas Kehutanan. Pemusnahan ladang ganja yang ditemukan petugas di perbukitan Desa Rau-Rau Dolok, Kecamatan Tambagan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara ini dimusnahkan dengan cara dicabut dan dibakar di lokasi. Untuk menuju lokasi ladang ganja, personil gabungan harus berjalan kaki melewati perbukitan dengan kondisi jalan yang ekstrim dan curam. Penemuan ladang ganja ditemukan hasil kerjasama Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan informasi geospasial yang berhasil mengidentifikasi melalui pesawat terbang tanpa awak. Dari hasil identifikasi ini sebanyak 128 personil gabungan dilibatkan memusnahkan batang pohon ganja berusia 2 hingga 3 bulan dan diperkirakan total berat ganja yang dimusnahkan ini sebanyak 6 ton. Sudah berhasil menemukan titik ladang ganja yang siap panen di Desa Rau-Rau Dolok. Kita masih melakukan penyelidikan lanjutan, dibantu dari pihak kepolisian juga dengan BNNK untuk mencari siapa pemodalnya, siapa penanamnya, dan nanti juga siapa yang akan memanen ini. Sementara itu pemilik ladang ganja belum berhasil ditangkap namun petugas sudah mengantongi identitas pelaku pemilik ladang ganja yang saat ini sudah dilakukan pengejaran. Pemirsa, tim Intel Kodim 0208 Asahan berhasil menangkap oknum Polri Satuan Dokkes Polda Sumut membawa narkotika jenis sabu. Selain menemukan narkotika jenis sabu, juga ditemukan barang bukti berupa timbangan elektrik dan plastik klip. Inilah detik-detik rekaman video amatir saat tim Intel Kodim 0208 Asahan menangkap oknum anggota Polri di Jalan Lintas Sumatera kemarin. Dalam penangkapan tersebut, tim Intel Kodim 0208 memberhentikan satu unit kendaraan minibus yang dikendarai oleh oknum Polri. Dari pemeriksaan, tim Intel Kodim 0208 Asahan menemukan barang haram di bawah kursi jok mobil jenis sabu-sabu seberat 60 gram, lengkap dengan timbangan elektrik dan plastik klip. Kepala Penerangan Kodim 1 Bukit Barisan Kolonel Infantri Riko J. Siagian mengatakan tersangka personil Polri yang diamankan TNI telah berkoordinasi kepada Polres Asahan untuk diproses secara hukum. Setelah kita mengetahui bahwa yang kita tangkap itu salah satu oknum dari Polda, kemudian pihak dari Polres Asahan kemudian datang. Setelah itu karena situasi juga di lapangan tidak kondusif karena sudah banyak masyarakat yang berkerumun, maka langkah antisipasi yang kita lakukan segera mengamankan yang bersangkutan ke kantor Kodim bersama dengan anggota Polres dari Asahan. Kodam 1 Bukit Barisan akan menindak tegas kepada siapapun yang terlibat peredaran narkotika guna mendukung pemerintah dalam menyelamatkan anak bangsa di masa depan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Ditinggal pemiliknya saat sholat di masjid, satu unit rumah di Kota Padang Sidempuan ludes terbakar diduga akibat korsleting arus pendek listrik berasal dari dapur rumah.
Beginilah kebakaran hebat yang menghanguskan satu unit rumah padat penduduk di Kelurahan Wek 6 Gang Dame, Kampung Darek, Kota Padang Sidempuan pada malam tadi. Api yang berasal dari dapur rumah berkobar diduga akibat korsleting arus pendek listrik yang mana bangunan dapur rumah terbuat dari papan disertai benda yang mudah terbakar hingga api dengan cepat merembet ke seluruh ruangan rumah. Insiden kebakaran ini terjadi saat ditinggal pergi pemiliknya yang tengah menunaikan ibadah sholat Isya di masjid yang tak jauh dari kediamannya. Warga yang melihat kumpalan asap dari rumah tersebut langsung berusaha menyelamatkan barang berharga dari dalam rumah dan sementara sebagian warga lainnya berusaha memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun menurut pemilik rumah Iskandar Amin, api tersebut berasal dari dalam dapur diduga akibat korsleting arus pendek listrik. Tadi pas habis sampai itu sholat Isya, tengok rumah terbakar. Jadi pas masuk dari depan, rencana mau ngambil SK, cuma lantaran api sudah masuk dari belakang, tapi tinggalkan lah. Cuman lagi Kira-kira datang apinya dari mana? dari kamar belakang. Kalau di kamar di dapur nggak ada kompor. Api baru dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran Kota Padang Sidempuan menerjunkan 3 unit mobil ke lokasi kejadian. Akibat insiden ini korban diperkirakan mengalami kerugian hingga mencapai ratusan juta rupiah. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami pemirsa. Berbagai cara pemerintah berinovasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Di antaranya kantor imigrasi Medan menerapkan kepengurusan paspor berbasis digital. Untuk mengetahui seperti apa pelayanan imigrasi berbasis digital, kini telah bergabung Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Aditya P. Barus. Selamat siang Pak Adit. Ya, halo selamat siang Pak Adit. Selamat siang. Iya, baik Pak Adit, sebagaimana yang telah disampaikan bahwa saat ini kantor imigrasi Kota Medan melakukan terobosan baru dengan membuat suatu pelayanan paspor berbasis digital. Mungkin boleh disampaikan kepada kita Pak Adit bagaimana sistem berbasis digital tersebut dan pelayanan apa saja yang diberikan kepada masyarakat. Baik, terima kasih. Jadi perlu kami informasikan dan jelaskan bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi di tahun 2022 telah membuat sebuah inovasi ya pelayanan berbasis digital terkait pelayanan permohonan paspor melalui aplikasi M-Paspor ya, di mana maksud dan tujuan daripada pembuatan aplikasi ini yaitu adalah untuk memudahkan masyarakat yang akan bermohon paspor dengan cukup hanya mendownload aplikasi tersebut di smartphone-nya, yang kemudian juga nanti di situ melakukan pendaftaran, memilih sendiri tanggal kedatangan, bahkan sampai dengan mengupload berkas persyaratan yang diperlukan, sampai dengan pembayaran yang juga akan keluar dari aplikasi tersebut. Sehingga ini memudahkan bagi masyarakat dalam kaitannya untuk berurusan dengan kantor imigrasi terkait pembuatan paspor. Demikian, Pak Budi. Ya, baik Pak Adit. Nah, kalau kita lihat ini Pak, penerapan yang sudah bisa diakses oleh masyarakat ini sejak kapan ini Pak? Ya, aplikasi M-Paspor ini sendiri Bidang telah Teknologi Informasi di-launching dan oleh Komunikasi Direktorat Jenderal Keimigrasian. Imigrasi di bulan Januari 2022 yang lalu, ya, dan sejak itu telah kita sosialisasikan dan juga telah diaplikasikan melalui proses-proses permohonan yang ada oleh masyarakat pada tahun lalu. Oke, baik Pak Adit. Pak Adit, kalau dilihat ini yang bisa mengakses ini untuk ke kantor imigrasi Medan hanya masyarakat Kota Medan saja atau bisa di luar daripada masyarakat Kota Medan, Pak Adit? Baik Pak Budi, jadi untuk paspor sendiri ya ataupun aplikasi ini sendiri ya masyarakat tidak
perlu hanya ataupun tidak hanya fokus di kantor imigrasi Medan. Jika berdomisili pun di luar kota Medan, ya dapat memilih dengan aplikasi ini, dia dapat memilih kantor imigrasi yang terdapat kuotanya. Nah, jadi untuk buat paspor sekarang tidak perlu berdasarkan domisili, sudah di mana saja bisa membuat paspor. Demikian. Iya, baik Pak Adit. Nah, Pak Adit, ini kan masih sesuatu yang baru begitu ya Pak bagi masyarakat. Nah, bagaimana respon masyarakat khususnya di Kota Medan dalam penerapan paspor berbasis digital ini Pak? Iya, memang khususnya di Kota Medan antusias masyarakat dalam hal membuat paspor itu bukan seperti kebutuhan mewah ya, karena masyarakat Kota Medan sendiri rata-rata dalam hal pembuatan paspor itu tujuannya misalnya adalah untuk berobat ya, atau mungkin sekedar wisata yang kebetulan secara geografis lokasi Medan itu tidak jauh ataupun dekat dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, sehingga permintaan ataupun animo masyarakat terkait pembuatan paspor itu cukup tinggi di Kota Medan sendiri. Dan sebagai gambaran saat ini kuota juga yang telah diberikan di bulan Juni itu sudah langsung habis ya, langsung habis diserbu oleh masyarakat karena animo yang cukup tinggi. Dan secara geografis tadi ya, Medan juga dekat dengan negara tetangga, begitu. Baik Pak Adit. Pak Adit mungkin boleh dijelaskan sedikit apa perbedaan antara pelayanan yang lalu yang bersifat kontemporer dengan pelayanan yang berbasis digital saat ini Pak Adit? Baik, kalau sebelum adanya aplikasi ya tentunya masyarakat dia pertama ya datang ke kantor imigrasi untuk mencari informasi dulu ya, bagaimana ini proses pembuatan paspor, apa kemudian syaratnya. Ya, lalu kemudian nanti mungkin dia datang lagi ya ke kantor imigrasi ya untuk membawa persyaratannya, dan belum tentu juga mungkin persyaratan itu mungkin ada terjadi perbedaan data dan lain-lainnya sehingga menghambat proses permohonan itu sendiri. Nah, artinya proses secara konvensional ataupun pola lama ini ya dengan adanya sekarang aplikasi M-Paspor ini tentunya sudah sangat memudahkan masyarakat, cukup mengakses di smartphone ya, kemudian mengetahui di dalam aplikasi tersebut apa persyaratan yang dibutuhkan ya, membuat menentukan sendiri tanggal waktu kedatangannya, mengupload sendiri data-data yang diperlukan dan melakukan pembayaran melalui aplikasi tersebut, sehingga ini memotong atau memangkas ya proses waktu yang tadinya yang bersangkutan harus datang ke kantor imigrasi untuk melakukan pengurusan, sehingga saat dengan adanya aplikasi ini masyarakat cukup datang di hari yang sudah ditentukan oleh pemohonnya sendiri untuk melakukan perekaman, foto, sidik jari, dan wawancara. Nah, ini sudah memotong alur yang begitu banyak dan sangat efektif untuk masyarakat yang berada di luar Kota Medan misalnya. Demikian. Oh iya, Pak Adit, tadi Bapak sampaikan bahwasannya dengan pelayanan berbasis digital ini memotong alur, jadi memperpendek alur begitu ya Pak. Nah, biasanya Pak dari rentan waktu menggunakan kontemporer dengan menggunakan sistem berbasis digital ini berapa rentan waktunya yang harus selesai begitu? Ya, praktik di lapangan kita melihat masyarakat datang ke kantor dulu ya, sebelum adanya aplikasi kemudahan pelayanan berbasis digital ya. Pemohon atau masyarakat datang kadang mencari informasi ya, itu pertama kali datang, kemudian nanti yang bersangkutan atau masyarakat datang untuk mengajukannya ya, mengajukan permohonannya ya, kemudian foto sidik jarinya dan kemudian melakukan pembayaran dan datang lagi kembali yang ketiganya adalah untuk mengambil paspor. Nah, ini ada 3 tahapan sebelumnya. Dan saat ini dengan adanya aplikasi M-Paspor ini, masyarakat cukup mengaksesnya dari smartphone, ya, melakukan pendaftaran sendiri, menentukan tanggal sendiri, dan datang itu hanya untuk melakukan proses foto, wawancara, dan sidik jari secara elektronik. Nah, bahkan kami punya inovasi di kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Medan, ketika paspor selesai, masyarakat dapat menggunakan jasa layanan pos yang telah bekerja sama dengan kantor imigrasi Medan, tempatnya juga ada di kantor imigrasi Medan. Ketika paspor selesai, paspor tersebut
bisa dikirim ke alamat masyarakat atau pemohon tersebut. Sehingga ini cukup satu kali pemohon datang selesai ke kantor imigrasi. Nah, ini sudah mengurangi intensitas waktu ya. Kalau ada masyarakat mungkin di Kabupaten Karo, wah itu perlu waktu yang cukup untuk berkali-kali ke sini. Nah, seperti itu kira-kira. Ya, baik Pak Adit. Pak Adit, kalau kita lihat berarti masyarakat cukup mengunggah persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, kemudian akan datang kembali untuk melakukan wawancara, begitu ya Pak Adit ya? Apakah Betul, wawancaranya betul. ini bisa dilakukan secara online juga gitu Pak? Iya, karena pelayanan berkaitan dengan pemberian dokumen perjalanan Republik Indonesia di satu sisi adalah pelayanan, namun di sisi lainnya adalah pengawasan karena dokumen tersebut adalah dokumen negara, sehingga proses wawancara itu harus dilakukan secara langsung kepada petugas ataupun oleh petugas, bertatap muka dengan petugas untuk mengetahui maksud dan tujuan dan hal-hal lainnya yang sesuai SOP yang tentunya kita memiliki SOP dalam teknik wawancara. Nah, sehingga proses tahapan wawancara memang wajib dilakukan di kantor imigrasi karena ada sisi pengawasan keimigrasian dari sisi pelayanannya itu sendiri. Begitu. Baik Pak Adit. Pak Adit, nah itu tadi bentuk pengawasan ya Pak, sehingga wawancaranya itu bisa langsung dilaksanakan di kantor imigrasi begitu. Nah, melihat dari sini, apakah masih memungkinkan para calo untuk hadir di kantor imigrasi Pak? Ya, oleh karena itu aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Imigrasi di tahun 2022 dengan M-Paspor ini, saya ulangi, di mana tadi pemohon cukup mengakses dari smartphone-nya aplikasi tersebut, kemudian menentukan sendiri tanggal kedatangan, ya, kemudian mengupload sendiri berkas persyaratan, dan di dalam aplikasi tersebut muncul billing untuk melakukan pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan melalui bank ataupun kantor pos, bahkan di Indomaret pun atau di Alfamart pun kita bisa melakukan pembayaran tersebut. Justru adanya aplikasi ini adalah menutup ruang-ruang di mana ada sentuhan dengan kontak fisik dengan orang per orang ataupun petugas, sehingga harapannya dengan adanya aplikasi ini terjadi transparansi baik persyaratan, tata cara, alur dan sebagainya. Nah, justru aplikasi ini adalah untuk menghindarkan hal-hal yang tadi disebutkan. Baik Pak Adit. Nah, tapi yang jelas pada saat ini ketika diterapkan sistem pelayanan berbasis digital ini sudah tidak ada calo lagi begitu ya Pak ya? Betul ya. Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Medan perlu diketahui Pak Budi bahwa tahun 2018 dan 2019 telah meraih predikat wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM, di mana penganugerahannya ini sendiri adalah Kementerian PAN-RB yang memberikan anugerahnya. Salah satu indikatornya tentunya adalah hal tadi yang disebutkan oleh moderator ya. Kemudian aspek-aspek layanan lainnya seperti sarana prasarana, kemudahan lainnya yang tadi kami katakan, kami juga memiliki inovasi yang telah bekerja sama dengan kantor pos, di mana paspor ketika selesai orang nggak perlu ngambil lagi. Cukup menggunakan jasa layanan kantor pos tersebut, nanti paspor akan dikirimkan ke alamat yang bersangkutan. Proses ini, pemotongan birokrasi ini ya adalah untuk memudahkan masyarakat, yang menghindari hal-hal yang sifatnya tadi kontak fisik ya, celah-celah yang mungkin bisa terjadi penyimpangan. Nah, oleh karena itu berikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Baik Pak Adit, terima kasih Pak Adit. Nah, terakhir mungkin Pak Adit himbauan kepada masyarakat dalam menggunakan pelayanan paspor berbasis digital ini Pak, silakan. Baik, terima kasih. Ya, pada kesempatan ini kami menginformasikan kembali kepada masyarakat yang akan menggunakan layanan jasa keimigrasian, terutama terkait dengan pemberian paspor, silakan mengakses ataupun mendownload aplikasi M-Paspor ya di Android ataupun mungkin di iOS ya. Kemudian silakan di situ menentukan tanggal kedatangan, mengupload sendiri berkas persyaratan sesuai dengan petunjuk yang sudah ada di dalam aplikasi, dan melakukan pembayarannya juga berdasarkan
billing yang terbit dari aplikasi tersebut. Jangan percaya akan hal-hal ya atau janji-janji dari orang per orang atau siapapun ya yang mengatasnamakan sesuatu terkait pelayanan ya. Sudah ada aplikasi M-Paspor yang begitu mudah yang dibuat untuk masyarakat sehingga masyarakat cukup datang sekali saja, silakan dipergunakan untuk melakukan permohonan paspor. Bila memerlukan pertanyaan ataupun informasi lebih lanjut, kanal-kanal media sosial kita, Imigrasi Medan ataupun call center kita, ataupun jika datang langsung ke kantor Imigrasi Medan, petugas kita siap melayani ataupun memberikan informasi-informasi yang masyarakat butuhkan. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Adit telah berbagi informasi dari Kantor Imigrasi Kota Medan. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih Pak Adit dan selamat beraktivitas kembali Pak Adit. Terima kasih, selamat siang. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Pemerintah Kota Medan menyebutkan 5 hari 8 perusahaan dari yang mengerjakan proyek lampu pocong sudah mengembalikan dana. Beberapa minggu lalu setelah wali kota mengumumkan proyek ini total loss atau gagal, para kontraktor belum juga melunasi kewajibannya untuk mengembalikan uang dari total 21 miliar anggaran APBD Kota Medan yang sudah dikeluarkan. Baru 5 kontraktor yang mengembalikan uang dengan total 2,8 miliar rupiah. Nilainya pun beragam, ada yang baru membayar 100 juta, 200 juta hingga 500 juta rupiah dengan cara mencicil. Pemerintah Kota Medan memberikan kesempatan waktu selama 60 hari kepada perusahaan agar segera mengembalikan dana ke Pemko Medan. Dalam hal ini juga beberapa perusahaan swasta menyerahkan pembongkaran lampu pocong ini kepada pemerintah Kota Medan. Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution mengatakan jika dalam waktu 60 hari ini pihak kontraktor tak kunjung melunasi uang tersebut, Pemko Medan akan menyerahkan permasalahan ini kepada pihak kejaksaan hingga Komisi Pemberantasan Korupsi. Kita kasih waktu 60 hari untuk pelunasannya 60 hari. Kalau melebihi batas waktu yang ditentukan seperti apa? Sudah jelas ada aturannya di situ, akan kita serahkan kepada APH. Gitu. Ya, bisa kita serahkan ke kepolisian, bisa kita serahkan ke kejaksaan, dan kemudian juga buka opsi kepada pemerintah Kota Medan untuk buka opsi untuk bekerjasama dengan KPK. Diharapkan kepada perusahaan swasta yang lalai dalam mengadakan lampu pocong di Kota Medan segera menyelesaikan kerugian negara sebelum dilakukan proses hukum. Pemirsa, kantor pos unit Aikanopan di bawah pengawasan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Labuhan Batu Utara salurkan bantuan cadangan beras pemerintah untuk bantuan pangan di aula kantor Camat Kuala Selatan kepada warga kurang mampu. Ratusan warga penerima bantuan beras sejak pagi hari datang saling berdesakan masuk ke dalam aula kantor camat di Jalinsum, Desa Dabuli Pekan, Kecamatan Kuala Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Masyarakat yang mengantri untuk menerima bantuan dari Badan Ketahanan Pangan Nasional yang disalurkan oleh petugas kantor pos Aikanopan, Kepala Kantor Pos Aikanopan Abdul Hafiz Nasution menjelaskan bantuan yang disalurkan merupakan tahap kedua sebanyak 1.060 kepala keluarga penerima manfaat. Bantuan yang diberikan berupa beras bulog sebanyak 10 kg di 2 kecamatan, diantaranya Kecamatan Kuala Hulu dan Kuala Selatan. Penyaluran bantuan dilakukan mulai tanggal 7 sampai 16 Juni 2023 bagi keluarga penerima manfaat. Seperti biasa bantuan ini Pak, ya kadang ini kan beras Pak. Biasanya bantuan uang kita salurkan kalau uang kan agak rajin belum datang Pak. Itu nggak tahu ini karena beras ini ada juga yang lama-lama datang. Kadang dia kerja, cuma ada namanya agak lama-lama datang Pak. Kalau harapan kami Pak, apapun bentuknya yang diberikan pemerintah itu segeralah diambil supaya kami pun cepat realisasi semua bantuan ini. Salah seorang warga KPM Misina dan Sri Wahyudi menjelaskan bahwa beliau sangat senang dan berharap bantuan yang diberikan dari pemerintah agar tetap sasaran. Jadi teringatnya ini sudah berapa kali dapat? 2 kali. Banyak yang pakai kendaraan seperti gini? Ya, banyak ya? Juga. Cuma awak punyanya kayak gini lah Pak. Iya. Nah itu.
lanjut ya. Harapannya tepat sasaran ya. Ya pemirsa, diduga karena lupa memasang kait pengikat, satu unit truk kontainer terlibat kecelakaan tunggal. Akibatnya kontainer yang berisikan bubuk kopi terjatuh di tengah jalan. Beginilah kondisi satu unit truk kontainer pengangkut bubuk kopi seberat 30 ton yang terbalik di Jalan Gatot Subroto pada Rabu sore. Truk dengan nomor polisi BK 8598AD mengalami kecelakaan tunggal yang mengakibatkan kontainer tersebut jatuh dan terbalik. Proses evakuasi kontainer ini pun sempat menarik perhatian warga sekitar dan para pengendara hingga kemacetan pun tak terelakkan. Akibat posisi kontainer menutup separuh jalan, petugas gabungan dari Satuan Lalu Lintas Polsek Medan Sunggal dan Dinas Perhubungan kemudian mengurai kemacetan dengan mengalihkan kendaraan ke jalan terdekat. Sopir truk kontainer Herman menyebutkan awalnya membawa muatan bubuk kopi dari kawasan industri Medan menuju daerah Semencirim, Deli Serdang. Namun saat berada di perempatan jalan akibat lupa mengaitkan kontainer ke truknya, tiba-tiba kontainer tersebut terjatuh dan terbalik. Jatuh Pak, merosot. Rosot ya? Abang dari mana? Ada ini ya Bang, ada. Abang dari arah mana mau kemana? Dari tim. Dari Kim. Rencana mau kemana? Mencirim. Jadi, ada ngelain sesuatu atau bagaimana? Ada. Pelan ya, tapi bloknya nggak ada ini Pak. Jadi pas belok itu merosot. Itu ada muatannya nggak? Ada. Muatannya apa? Bubuk-bubuk macam bubuk kopi itu lah Pak. Dari peristiwa ini tidak ada korban luka maupun jiwa, namun kerugian kontainer yang terbalik ini ditaksir mencapai belasan juta rupiah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Pemirsa, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sergai membagikan koper kepada calon jemaah haji yang berisi perlengkapan persiapan untuk barang bawaan selama berada di Tanah Suci. Kantor Kemenak Sergai satu hari sebelum keberangkatan jemaah haji menyerahkan tas koper beserta perlengkapannya kepada para jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci. Kazali Purba, calon jemaah haji asal Sergai yang tinggal di Kecamatan Sipispis mengatakan pembagian koper besar yang berisi keperluan barang bawaan selama di Tanah Suci seperti baju, tas kecil untuk keperluan paspor, serta keperluan lainnya. Kazali menambahkan dirinya telah menunggu 11 tahun dan akhirnya dapat berangkat menunaikan ibadah haji. Demikian halnya dengan calon haji lainnya, Ahmad Haris, warga Perbaungan yang saat ini sedang menerima perlengkapan haji berupa koper berbagai ukuran yang di dalamnya berisi perlengkapan haji. Ahmad Haris telah menunggu 11 tahun antri dan saat ini bisa berangkat naik haji. Besar harapan pada pelaksanaan haji tahun ini khusus asal Sergai dapat berjalan dengan baik. Saya antri hampir 11 tahun. Seharusnya saya berangkat tahun 2020. Terhambat oleh Covid. Selanjutnya tahun 2021 pemerintah tidak memberangkatkan. Tahun 2022 hanya dipilih beberapa orang. Inilah baru berangkat. Baju. Terus? Apa lagi Pak? Baju ya, karena semuanya perlengkapan ya. Untuk berangkat haji nih Pak ya? Sudah berapa lama Bapak antri untuk berangkat haji nih Pak? 11 tahun. 11 tahun Pak ya? Besar harapan calon jemaah haji berjalan dengan baik dan lancar hingga sampai ke Tanah Suci hingga pulang ke tanah air menjadi haji yang mabrur. Pemirsa, sementara itu bagi umat muslim yang melaksanakan ibadah haji dan umroh biasanya akan menyempatkan diri untuk mengunjungi Bukit Uhud atau Jabal Uhud, sekaligus mengunjungi Jabal Magnet di kota Madinah, Arab Saudi. Mengunjungi Jabal Magnet di kota Madinah, Arab Saudi, kedua tempat wisata yang ada di kota Madinah ini mempunyai nilai sejarah dan keistimewaan. Jabal Uhud berlokasi sekitar 4,5 km di sebelah utara kota Madinah, Arab Saudi. Panjangnya 7 km terdiri dari batu-batuan granit dan marmer merah dan batu-batu mulia. Gunung yang menyimpan banyak sejarah ini terdapat para syuhada, yakni makam bagi 70 sahabat Nabi Muhammad SAW yang gugur pada pertempuran Perang Uhud.
Peperangan ini dikenal dengan Perang Uhud yang terjadi pada 15 Syawal 3 Hijriah atau sekitar bulan Maret tahun 625 Masehi. Para calon jemaah haji sangat antusias melihat secara langsung tempat wisata yang menarik dan penuh sejarah tersebut. Selain Jabal Uhud, para jemaah haji juga berwisata ke Jabal Magnit yang terletak sekitar 60 km dari kota Madinah. Berkunjung ke Jabal Magnit adalah hal yang menakjubkan karena terdapat bukit-bukit batu yang membentang sejauh mata memandang. Sepanjang perjalanan para jemaah akan melihat perkebunan kurma, gurun pasir serta perbukitan batu yang indah dan danau buatan. Juga terlihat di kawasan unta yang sedang digembalakan warga, bahkan jemaah bisa secara langsung menaiki unta-unta tersebut. Di Jabal Magnit, para jemaah akan merasakan fenomena alam yang langsung dibuktikan ketika mengendarai kendaraan dalam posisi tidak hidup mesin akibat kekuatan magnet yang begitu besar sehingga mampu menarik bus berpenumpang. Pengaruh magnet dimulai dari bendungan air menuju belokan ke Madinah, kecepatan kendaraan berkurang sedikit demi sedikit padahal jalan masih menurun. Jabal Magnit suatu fenomena alam yang menarik sehingga semakin memperkokoh iman kita akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warga Kabupaten Deli Serdang memadati asrama Haji Medan untuk mengantar keluarganya pergi haji. Hal ini mereka lakukan sebagai tanda perpisahan kepada calon jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci. Ratusan keluarga calon jemaah haji asal Kabupaten Deli Serdang memadati komplek asrama Haji Medan pada Rabu siang. Keluarga yang berasal dari berbagai kalangan ini mengantarkan sanak saudaranya yang akan berangkat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Suasana gembira dan haru terlihat karena sebelumnya keberangkatan para jemaah calon haji sempat tertunda selama 2 tahun akibat pandemi COVID-19. Warga yang datang ke asrama Haji Medan selain mengantar keluarganya juga dimanfaatkan sebagai momen rekreasi dengan melihat asrama Haji Medan. Salah seorang keluarga calon jemaah haji asal Deli Serdang, Ridwan Lubis, mengatakan ia mengantarkan kedua orang tuanya berangkat haji bersama istri dan anak-anaknya beserta keluarga besarnya. Ridwan menyambut baik kegiatan haji pada tahun 2023 ini dan berharap kedua orang tuanya diberikan kesehatan selama menjalani ibadah haji dan pulang ke tanah air dengan selamat serta mendapatkan haji yang mabrur. Sama keluarga, kebetulan yang berangkat haji orang tua, dua-dua ayah sama ibu. Daftar 2012 bulan 2, 2012 bulan 2 berangkat, beberapa kali pending waktu COVID ya, ini baru dapat jadwal. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan berlaku pada esok hari Jumat 9 Juni 2023. Halo Sobat BMKG, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Berjumpa kembali bersama saya Marta Manurung, Prakirawan Cuaca Balai Besar MKG Wilayah 1 Medan yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot untuk Provinsi Sumatera Utara hari Jumat 9 Juni 2023. Pada pagi hari, wilayah Sumatera Utara umumnya diperkirakan berawan. Pada siang hingga sore hari, berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian kecil wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan sedang terjadi di Kepulauan Nias dan Madinah. Untuk malam hari, berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian kecil wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat terjadi di Langkat, Dairi, Karo, Pakpak Barat, dan sekitarnya. Dan untuk dini hari berpotensi berawan di seluruh wilayah Sumatera Utara. Dengan suhu udara 16 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara 60 hingga 95%. Arah angin bertiup dari barat daya hingga barat laut dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam. Terpantau ada 4 titik panas di wilayah Sumatera Utara per tanggal 7 Juni 2023, yaitu di wilayah Labuan Batu Selatan dan Tapanuli Utara. Kami menghimbau kepada masyarakat agar tetap waspada akan potensi hujan lebat di lereng barat dan lereng timur yang dapat berpotensi mengakibatkan banjir ataupun longsor. Demikianlah informasi perakiraan cuaca dan hotspot yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG semuanya. Salam sehat dan terima kasih.
bersama dengan kami, pemirsa. Berikut kita ikuti berita lintas Andalas. Pedagang sayur keliling saat ini kesulitan untuk mendapatkan sayuran hijau. Hal ini merupakan dampak dari El Nino. El Nino atau fenomena pemanasan suhu muka laut di atas kondisi normal di Samudra Pasifik bagian tengah menimbulkan berbagai dampak di tengah-tengah masyarakat, seperti yang dirasakan oleh Haidil, salah satu pedagang sayur keliling. Sudah seminggu terakhir, ia tidak bisa menjajakan sayuran hijau seperti bayam, kangkung, katu, selada, sawi hijau, hingga pucuk lumai. Hal tersebut dikarenakan stoknya di pasaran kini mengalami kekosongan. Jikapun ada, stoknya pun sangat sedikit dan kondisi sayuran terbilang tidak segar. Tidak bisa lah. Agak sulit ya? Agak sulit. Apa aja Mang yang tidak bisa didapat sekarang karena cuaca panas nih Mang? Bayam, kangkung, dan itu selada. Ih, udah berapa lama susah dapat sayuran hijau tadi Bang? Sekitar 2 mingguan lah. 2 mingguan ini? Yo. Fenomena El Nino ini diramalkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) akan berlangsung hingga akhir tahun. El Nino memang berdampak buruk terhadap dunia pertanian, sehingga pasokan sayur mayur menurun. Dari Kabupaten Bengkulu Utara, Aisyah Dini melaporkan. Pemirsa, penyelewengan bahan bakar minyak BBM jenis biosolar di Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukobuko, Provinsi Bengkulu berhasil diungkap Subdit Tipiter Ditreskrimsus Polda Bengkulu dengan modus menggunakan 6 barcode My Pertamina yang diperuntukkan pembuatannya untuk petani. Penyelewengan bahan bakar minyak BBM jenis biosolar di Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu berhasil diungkap Subdit Tipiter Ditreskrimsus Polda Bengkulu dengan modus menggunakan 6 barkode My Pertamina yang diperuntukkan pembuatannya untuk petani. Barkode My Pertamina yang digunakan para pelaku penyelewengan BBM subsidi tersebut didapat oleh pengunjal dengan memperoleh rekomendasi yang dikeluarkan oleh kepala desa dan diinput secara sistem melalui aplikasi My Pertamina. Sedangkan untuk pemilik dari barkode itu sendiri adalah keluarga dan juga relasi dari tersangka yang datanya berhasil didapatkan untuk mendapat rekomendasi dari kepala desa. Sehingga untuk tersangka berhasil memperoleh antara 4 sampai 6 barkode yang mereka gunakan untuk mengunjal solar bersubsidi. Inisial R itu memperoleh barcode berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh kepala desa dan diinput secara sistem melalui aplikasinya Pertamina, itu My Pertamina, kemudian dikeluarkanlah barcode. Nah, untuk pemilik barcode-nya sendiri, itu ada yang dari keluarganya inisial SU sendiri atau inisial R, kemudian dari relasi-relasinya yang berhasil datanya didapatkan untuk diajukan rekomendasi dari kepala desa. Dari kasus penyelewengan BBM tersebut, Polda Bengkulu telah menetapkan 6 orang tersangka, yaitu 4 orang petugas SPBU dan 2 orang pengunjal. Para pengunjal minyak bekerja sama dengan petugas SPBU untuk mendapatkan ratusan liter BBM bersubsidi jenis solar. Untuk sekali isi, para pengunjal akan membayar Rp20.000 per jerigen dan setiap pengunjal membawa sekitar 16 jerigen. Dan juga barkode My Pertamina yang dibuat dengan menggunakan identitas keluarga atau sanak saudaranya. Kemudian jerigen minyak berisi solar tersebut dijual kembali per jerigen kepada masyarakat dengan harga Rp330.000 per jerigen. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. 2 tahun mengedarkan oli palsu dari berbagai merek di wilayah hukum Polres Kepahyang, 2 orang warga Rejang Lebong diamankan Polres Kepahyang. Yusrizal 47 tahun dan Nasrun 53 tahun, warga Kabupaten Rejang Lebong, terpaksa berurusan dengan hukum. Pasalnya kedua orang ini berhasil diamankan Satreskrim Polres Kepahyang
lantaran mengedarkan oli palsu atau oli bekas yang didaur ulang serta dijual di wilayah Kabupaten Kepahyang dan Kabupaten Rejang Lebong. Ibtu Doni Juniansyah, Kasareskrim Polres Kepahyang mengatakan, pihaknya pada 1 Juni kemarin berhasil mengamankan ribuan liter oli mesin palsu beserta 2 orang tersangka atau pelaku yang mengedarkan dan menjual barang tersebut. Peredaran oli berhasil terungkap lantaran adanya pengaduan dari masyarakat. Ia juga menjelaskan penyebaran oli-oli palsu dari berbagai merek ini berproduksi di Jakarta Pusat, di mana oli palsu tersebut merupakan oli-oli bekas yang didaur ulang oleh salah satu perusahaan. Tanggal 1 Juni kemarin berhasil melakukan penangkapan, penindakan beberapa orang pelaku yang diduga telah menjual oli yang diduga palsu. Kami juga menyita ribuan botol berkardus-kardus dengan kendaraan-kendaraannya dari beberapa jenis merek oli. Jadi modusnya seperti apa, Bang? Kalau untuk wilayah Kepahyang dan kabupaten tetangga itu hanya pemasaran untuk produksi berdasarkan keterangan dari kedua orang pelaku dari Jakarta. Ya pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara. Saya Muhammad Budi SR beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.